Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah perilaku konsumen dengan penelitian riset yang berjudul analisis keragaman menu, harga, kualitas pelayanan, suasana resto, dan fasilitas terhadap keputusan pembelian di Coffee and Resto Inbox. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eka Putri Cahyani dengan NIM 205211326 dari MBS 5F dari kelompok 5. Di sini akan saya menjelaskan tempat penelitian riset saya, yaitu Coffee and Resto Inbox, yang bertemakan anak muda yang menjual atau menyajikan menu-menu yang sangat digemari kaum milenial sekarang, seperti minuman kopi, coklat, es krim, snack ringan, steak, dan aneka jenis makanan yang lainnya. Yang merupakan itu menu adalah dari Coffee and Resto ini. Coffee and Resto Inbox ini berlokasi di Jalan Pandawan nomor 00 Dusun 4 Gumuk Sari, Bujangan, Kecamatan Kartosuro. Coffee and Resto ini menggunakan konsep eksklusif, kombinasi antara bangunan dan hiasan yang sangat bagus, dan menjual makanan minuman yang berrasa enak dan lezat, dengan membidik lapisan konsumen yang memiliki daya beli menengah ke atas. Alasan kami memilih dan memutuskan Coffee and Resto ini sebagai objek penelitian semata-mata ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai alasan Coffee and Resto Inbox bertahan di tengah tambaran banyaknya kafe-kafe dan restoran yang gaya yang sama yang muncul, serta isu-isu yang beredar terkait harga yang mahal di kalangan mahasiswa, dan juga alasan-alasan yang mendasari konsumen tetap setia mengkonsumsi produk-produk Coffee and Resto Inbox. Dan selanjutnya mengenai hasil responden dan pembahasan. Dengan poin pertama, karakteristik responden pada penelitian ini diidentifikasi berdasarkan jenis kelamin, usia, dan status responden. Berikut merupakan penyajian hasil penelitian dari karakteristik responden. Yang pertama ada jenis kelamin. Berdasarkan data responden dari 40 responden, dapat diketahui bahwa sebagian besar pengunjung di Coffee and Resto Inbox itu merupakan wanita dengan persentase 87,5%, dan untuk responden laki-laki hanya sebesar 12,5%. Data tersebut dapat disebutkan konsumen di Coffee and Resto Inbox itu didominasi oleh konsumen perempuan. Perbandingan jumlah konsumen perempuan dan laki-laki yang lebih didominasi oleh konsumen perempuan ini sesuai dengan Hock 2012 dan Damanik 2008 menyatakan bahwa responden didominasi oleh perempuan karena perempuan cenderung lebih konsumtif dari laki-laki. Perempuan yang datang memiliki motivasi baik untuk kegiatan belajar atau berfoto. Yang kedua ada usia. Dapat diketahui pada diagram tersebut bahwa usia pengunjung sebagian besar itu rentan di usia 20-22 tahun. Hal ini menunjukkan sebagian besar pengunjung adalah kalangan remaja. Ketika ada status responden, dari data tersebut menunjukkan bahwa kunjung Coffee and Resto Inbox itu sebagian besar dari kalangan mahasiswa, yang memang hal tersebut sesuai dengan market Coffee and Resto Inbox yang terletak di area kampus UINER Dharma Said Surakarta. Yang selanjutnya ada pembahasan. Berikut merupakan hasil data variabel penelitian yang memengaruhi keputusan pembelian di Coffee and Resto Inbox. Yang pertama ada harga. Dari diagram hasil responden kuesioner kami itu, yang pertama poin ada pertanyaan kesesuaian harga dan kualitas pada produk di Coffee and Resto Inbox mempengaruhi keputusan saya terhadap pembelian. Harga pada Coffee and Resto Inbox termasuk dalam kategori sangat sesuai, dengan persentase 62,5% memilih setuju dan 35% memilih sangat setuju, sedangkan ada 2,5% memilih tidak setuju. Hal ini dibuktikan dengan persepsi responden yang menyatakan bahwa harga yang ditetapkan sesuai dengan manfaat yang diperoleh. Namun masih terdapat komentar yang menunjukkan ketidakpuasan beberapa
responden sebagai konsumen Coffee and Resto Inbox atas masing-masing indikator pertanyaan seperti harga yang dirasa beberapa responden masih lebih mahal dibandingkan kalangan mahasiswa, dan porsi makanan yang sedikit bagi beberapa responden jika dibandingkan dengan harga yang ditawarkan. Dapat diketahui bahwa semakin murah sesuai harga yang ditawarkan, maka dapat pula meningkatkan keputusan pembelian konsumen. Begitupun sebaliknya, selain harga yang terjangkau oleh daya membeli mereka, harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas penyediaan jasa resto, perbandingan harga yang tidak kalah dengan resto jenis lain, dan manfaat besar yang mereka rasakan dibanding dengan sejumlah biaya yang mereka keluarkan. Kedua, kualitas pelayanan. Itu ada 2 poin pernyataan di kuesioner yang sudah dibagikan. Itu yang pertama, poin pertanyaannya, pelayanan yang diperoleh di Coffee Resto Inbox sesuai dengan yang Anda harapkan. Dari hasil riset tersebut, untuk variabel kualitas pelayanan menunjukkan hanya 10% yang memilih tidak setuju untuk pelayanan yang diperoleh di Coffee Inbox, sedangkan menurut 57,5% responden memilih setuju dan 32,5% responden memilih sangat setuju sesuai pelayanan yang diharapkan. Pertanyaan yang kedua, kemampuan karyawan dalam menjawab pertanyaan pelanggan dan penguasaan menu baik itu, dan pada di diagram lainnya dalam hal kemampuan karyawan dalam menjawab pertanyaan pelanggan. Pada diagram menunjukkan sebesar 65% memilih setuju, 22,5% memilih sangat setuju, dan hanya sebesar 12,5% memilih tidak setuju. Hal ini dikarenakan masih ada seseorang pelayan Coffee and Resto Inbox yang kurang menjaga keramahannya dalam menjawab pertanyaan pelanggan. Dalam kualitas pelayanan terdapat 5 dimensi yang menjadi tolak ukur yang dalam memberikan kepuasan pada masyarakat, yaitu pertama ada reliability, responsiveness, assurance, empati, dan tangibility. Yang ketiga ada keragaman menu. Menurut data riset 40 responden, ada 2,5% orang memilih sangat tidak setuju, 30% tidak setuju, 60% setuju, dan 7,5% memilih sangat setuju untuk kelengkapan menu yang ada di Coffee and Resto Inbox. Sedangkan keragaman menu pada Coffee and Resto Inbox termasuk kategorinya bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa Coffee and Resto Inbox sudah dengan baik dalam menciptakan penawaran yang beragam demi memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang beragam dan berbeda-beda pula. Namun masih terdapat indikator-indikator yang memunculkan beberapa persepsi kurang memuaskan dari konsumen, seperti yang menu yang bervariasi namun dirasa masih cukup standar dan dapat disamakan dengan resto sejenis lainnya. Yang keempat, suasana resto. Menurut 40 responden, 5% dari mereka memilih tidak setuju, 55% setuju, dan 40% sangat setuju untuk desain Coffee and Resto Inbox membuat suasana lebih nyaman. Variabel ini penting untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Fenomena yang terjadi di mana telah terjadi pergeseran fungsi kafe yang awalnya hanya menjadi tempat makan saja menjadi tempat berkumpul dan bersosialisasi. Hal tersebut memotivasi bahwa terdapat regresi dari suasana kafe terhadap kepuasan konsumen. Dapat diketahui juga dari penjelasan di atas bahwa perempuan yang datang memiliki motivasi untuk kegiatan belajar atau berfoto, sehingga faktor dari segi daya tarik akan desain bangunan memberi regresi yang lebih besar. Hal ini juga mempengaruhi dari suasana resto. Variabel suasana resto diukur dengan beberapa indikator, diantaranya adalah suara, aroma, tekstur, desain interior, external layout, dan desain eksterior. Kesimpulan mengenai hal tersebut adalah konsumen merasa puas dengan suasana yang ada pada Coffee and Resto Inbox. Hal itu menunjukkan untuk membuat para konsumen lebih nyaman. Yang kelima ada fasilitas. Ada 2 poin pertanyaan di dalam kuesioner
Yang pertama, tersedianya fasilitas internet yang lancar, wifi. Yang kedua, menurut keamanan tempat parkir yang ada di Coffee and Resto Inbox betul luas dan aman. Penjelasannya itu fasilitas yang dimiliki oleh Coffee and Resto Inbox termasuk dalam kategori baik. Hal ini membuktikan bahwa fasilitas Coffee and Resto Inbox itu meliputi indikator-indikator seperti musola yang memadai, toilet yang bersih, dan wifi yang lancar dinilai baik menurut 40 responden yang sudah mengisi data riset. Namun masih terdapat beberapa bagian indikator pertanyaan yang mengenai fasilitas yang masih menimbulkan beberapa komentar negatif dari responden, seperti area parkir yang kurang memadai untuk mobil, kelengkapan tisu di setiap mejanya, dan kurangnya kemampuan karyawan dalam memberikan perhatian secara individual terhadap konsumen. Dan selanjutnya, rekomendasi untuk meningkatkan performa UMKM Coffee and Resto Inbox. Menurut kelompok kami yang kemarin riset itu, dengan isu-isu yang beredar di kalangan mahasiswa terkait mahalnya makanan yang ada di Coffee and Resto Inbox, mungkin bisa diadakannya promo untuk kalangan pelajar atau mahasiswa, atau bisa juga dengan pembuatan member card pelajar atau mahasiswa untuk mendapatkan diskon potongan harga di setiap menunya. Selain itu, untuk meningkatkan kenyamanan konsumen tempat parkir yang ada di Coffee and Resto Inbox yang sebelumnya mungkin untuk roda 4 kurang memadai karena lahan pakainya cukup sempit. Oleh karena itu, perlu diadakan penataan lahan untuk lokasi tempat parkir agar konsumen lebih nyaman untuk mengunjungi Coffee and Resto Inbox. Sesuai persentase pelayanan pada kemampuan karyawan, dikarenakan dalam kemampuan karyawan dalam menjawab pertanyaan pelanggan masih cukup kurang menurut 40 responden dengan presentasi 12,5% yang memiliki nilai cukup besar. Maka menurut kelompok kami, mungkin dalam perekrutan karyawan bisa dilakukan pelatihan kerja minimal 1 bulan untuk mengetahui lebih dalam terhadap Coffee and Resto Inbox ini, sehingga jika ada customer yang bertanya mengenai Coffee and Resto Inbox, karyawan dapat menjawab secara detail dan membantu customer. Serta perlu adanya controlling dengan cara mengawasi seluruh aktivitas karyawan apakah sudah bekerja dengan baik sesuai yang diharapkan. Dalam hal ini, controlling juga sangat dibutuhkan untuk bagian dapur. Fungsi controlling ini penting dilakukan oleh kepala dapur dan checker agar selalu menjaga konsistensi kualitas rasa serta presentasi dari hidangan produksi. Tidak lupa pihak manajer supaya melakukan pengawasan kepada setiap aktivitas dari karyawan agar lebih tertib dan menjaga kesopanan serta keramahannya kepada konsumen. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian riset yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan yang pertama, harga pada Resto and Coffee Inbox itu termasuk dalam kategori sangat sesuai. Yang kedua, kualitas pelayanan yang dimiliki oleh Resto and Coffee Inbox itu termasuk kategorinya baik. Yang ketiga, keberagaman menu itu termasuk dalam kategorinya bervariasi. Yang keempat, suasana resto pada Coffee and Resto Inbox itu termasuk kategori dalam puas dan nyaman. Yang kelima, fasilitas yang dimiliki Coffee and Resto Inbox termasuk dalam kategorinya baik. Untuk meningkatkan performa UMKM Resto and Coffee Inbox, mungkin dapat diadakannya promo untuk kalangan pelajar atau mahasiswa, atau juga bisa dengan pembuatan member card pelajar atau mahasiswa untuk mendapatkan diskon potongan harga di setiap menunya. Yang terakhir, terdapat lampiran bukti pendukung, ada 2, yaitu yang pertama kuesioner melalui link Google Form, dia ada linknya dicantum di PPT. Yang kedua ada foto Resto and Coffee Inbox, itu yang ada 2 gambar. Yang pertama pada depan Resto and Coffee Inbox, yang kedua di dalam itu ada meja, kursi, dan berbagai bangunan yang ada di Coffee Inbox. Atas perhatiannya, terima kasih saya ucapkan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.